Halo semuanya, kalian welcome back to my channel Mela Morgan 2 ya. Ini ada file 1, file 2, file 3. Untuk temanya adalah karma bagi mantan yang gak tanggung jawab dan yang udah nyakitin hati kamu. Kita hitung 1-10 dari sekarang. Oke, sudah 10 detik. Kalian sudah menentukan yang mana? Kalau misalnya belum menentukan, kalian bisa pause video ini, di stop dulu dan kalian pilih. Nanti tinggal masuk ke deskripsi, tinggal tekan file berapa, file 1, file 2, atau file 3 yang kalian pilih. Oke, kita akan masuk ke pembacaan. Oke, di sini untuk file 1. Kira-kira mantan kamu yang gak tanggung jawab itu kenapa ya? Dan karmanya apa? Oke. Teman-teman, di sini kalau aku lihat mungkin problematika kalian ya rata-rata adalah dari keuangan finansial, ada masalah kasta. Kemudian kalian di sini itu sebenarnya ada perasaan romantik ya, ada perasaan yang dalam banget ya, tapi kemungkinan dia ini sibuk, kemungkinan dia ini orangnya lebih mentingin keuangan daripada kamu, dan bahkan kamu di sini merasa lonely. Dia lebih fokus sama kerjaannya, lebih sibuk sama temennya. Di sini bisa juga ada kehadiran dari orang ketiga ya. Jadi masalahnya kompleks karena kamu kesepian, kamu butuh teman. Bisa jadi terjadi hal-hal antara dia atau kamu ya, bisa menghadirkan orang ketiga. Karmanya apa? Oke. Kalau aku lihat di sini, dia itu karma yang dia dapat adalah banyak ketidakjelasan dalam hidup, kabur, kemudian segala keputusan yang dia buat itu nggak ada yang bagus. Ada Prokion di sini. Kayaknya pertumbuhannya dia dalam karir keuangan ya, karena dia orang yang ngejar finansial, itu tidak sebagus kemarin-kemarin. Banyak masalah ya, dari mungkin dia sekarang ada gangguan dari relationship, kemudian mungkin ada skandal, dia dikhianati. Kemudian ada juga di sini beberapa dari kalian ya yang punya pasangan, yang punya mantan, bisa terjangkit satu penyakit disebabkan oleh hewan biasanya, entah gigitan atau apa, dan itu sebetulnya mematikan atau terkena virus pandemi. Tapi namanya umur di tangan Tuhan ya. Walaupun di sini mematikan, tapi aku tidak berani untuk bicara kematian di sini. Kemudian di sini ada timbal atau energi dari false god. Kita akan lihat untuk artinya, di mana dia banyak ditipu, kepercayaannya itu hilang ya. Kemudian aku juga melihatnya di sini apa yang dia bilang baik, apa yang dia percaya itu ternyata hanya manipulasi.
dia nggak sadar dia terjatuh makin dalam di sini. Ini benar-benar nggak bagus ya untuk dia. Kemudian dia ada melakukan sesuatu pekerjaan yang sia-sia, sesuatu hal yang menurut dia itu pengorbanan, tapi ternyata tidak. Ada Six of Acorn. Kita klarifikasi bulan dengan Six of Acorn, kemudian transformation, dan di sini ada False God, Eight of Shells. Rata-rata mereka pergi dengan perasaan kecewa. Aku melihat di sini seharusnya transformasi itu menjadi baik, ternyata transformasinya itu berbalik ya teman-teman. Karena dia sudah nyakitin kamu, karena dia sudah melakukan sesuatu yang mungkin membuat kamu sakit hati. Namanya finansialnya di sini itu hancur, nggak karuan. Gitu. Jadi, dan aku juga melihatnya di sini kesuksesannya dia itu kayak nggak dinikmati sama sekali. Masalah hubungan, masalah apapun itu kayak nggak lepas ya, dari masalah percintaan, karir, dan generalnya dia ini nggak ada yang bagus gitu. Kemudian di sini aku melihat energinya itu memang seperti kayak orang yang ambisinya besar tapi padam begitu. Jadi dia mengalami stuck dalam hidup. Kalau kamu bilang orang ini fall, jatuh, ya ini kejatuhannya. Setelah kamu membaca ini, aku kurang tahu ya apakah ini resonate sama kamu atau tidak, tapi beberapa yang ku dapat energinya ada seperti ini. Bahkan ada yang sakit. Aku nggak tahu ya sakitnya karena apa, tapi yang pasti tuh sakitnya mematikan. Ya amit-amit kalau sampai kena pandemi kayak gitu. Di sini aku melihatnya juga beberapa di antara kalian terkoneksi ya dengan energi-energi dari fire sign, kemudian dari water sign, kemudian di sini ada sebentar. Ada dari Scorpio ya. Jadi kuat di sini bagi kalian yang terkoneksi dengan orang ini gitu ya. Banyak dari energi ada dari fire, cups. Yang paling kuat adalah dari cups ya. Jadi air, Scorpio, Cancer, kemudian Pisces, ada dari Aries, Capricorn, dan Leo. Jadi hal baik apa yang kira-kira bagus untuk kalian? Kita akan buka dari oracle ini. Aku akan buka 3 kartu. Satu, 2, 3. Aku akan bacakan ya saran terbaik jika kalian ingin memaafkan ataupun tidak. Di sini sarannya ini gitu ya. 1, ada bagi kalian sih ada Ace of Air terbalik, artinya ya kalian ungkapkan. Misalnya kalau dia menghubungi kamu atau gimana, kamu fokus sama finansial kamu saja.
kamu fokus sama family kamu ya, family, keluarga atau apapun itu. Apakah kamu ada andil dalam hal ini? Ini semua tuh sudah dari semesta. Jadi nggak perlu ada namanya rencana ke depan untuk berikan dia kayak empati atau apa, nggak perlu ya. Karena di sini semua itu sudah dari semesta. Jadi teman-temanku, apakah banyak seperti ini? Yang pasti kamu lepaskan rasa sakit kamu. Dibilang tidak perlu ada rencana-rencana apapun, kamu fokus dengan kebahagiaan keluarga kamu, dan di sini kamu tetap jadi orang yang kuat. Itu aja pesannya. Untuk kamu yang memilih PL1, terima kasih sudah melakukan pembacaan dengan aku. Semoga resonate. Kalau nggak resonate nggak apa-apa, intuisinya dilatih lagi. See you. Bye-bye. Hai, buat kamu yang memilih pile 2, ya, pile 2, gimana kabarnya? Sehat? Baik? Gimana yang vaksin? Sudah pulang meriang? Gak apa-apa, aku maklum kok. Silakan ditonton dan diresapi, nggak usah pakai emosi. Ini general reading, jadi nggak bisa untuk semua. Kalau mau personal reading sama aku ya. Oke. Kita akan buka gimana dia ke kamu. Orang ini mungkin sifatnya kekanak-kanakan ya. Yang kedua ini, masalahnya kalian tuh putus karena kekanak-kanakan. Kamu udah sering kali memberikan namanya sesuatu yang terbaik buat dia, tapi dia tetap aja kayak nggak ada namanya puas-puasnya. Sampai di sini salah satu dari kalian, entah dia atau kamu, di sini kamu merasa nggak dihargai dan kamu pergi. Tapi kamu sudah memberikan kayak, oke, aku banyak belajar dari sini dan aku udah nggak mau lagi gitu ya. Jadi kalian udah move on di sini. Energinya energi dari udara. Jadi orangnya ini juga easy come easy go ya. Oke. Di sini ada Vega. Karma apa sih yang dia dapat, Kamela? Ini banyak energi yang seperti dia itu sebetulnya bukan mendapatkan energi yang jelek gitu loh ya, bukan berarti, karena di sini kamu sudah ada forgiving and learning, jadinya kalian di sini in peace sebetulnya. Dia di sini sebetulnya mendapatkan apa yang dia mau ya. Kemudian dia di sini punya namanya ketika ditinggalkan atau tidak berhubungan dengan kamu, dia tuh tiba-tiba kayak punya kesibukan, passion yang mau dia kejar. Dia lebih banyak menghabiskan hidupnya dia itu seperti kayak melakukan satu perubahan mandiri dalam hidupnya dia gitu. Dan dia di sini lebih banyak kayak berkomunikasi, aku lihatnya lebih banyak kayak menghargai, belajar untuk menghargai. Jadi kamu dan dia di sini mendapatkan karma baik sebetulnya. Ada energi udara, di mana udara ini memberikan satu namanya oksigen atau satu perubahan besar baik ke kamu dan ke dia. Kalian di sini sama-sama peace kok, sama-sama kayak perginya itu baik-baik aja sebetulnya, nggak ada yang, jadi kalian tuh putus sudah dengan pertimbangan matang dan pertimbangan bersama gitu ya. Ya kalau nggak resonate kalian bisa stop, kalian pilih antara 1 dan 3, oke? Di sini aku lihat energinya di sini paling begini teman-teman. Hambatannya apa sih? Pasti akan ada tetap namanya hambatan ya. Perkembangan keuangannya dia lagi nggak bagus gitu loh ya. Dia jadi kayak jarang ibadah, jadi jarang punya keyakinan. Dia keyakinannya tuh memudar di sini. Dia banyak konflik juga. Dia merasa kayak lebih melo gitu loh.
Aku bilang sekalipun kalian in peace, tapi kan ada hati yang tersakiti di sini pasti. Antara kamu atau dia, dan di sini memang tanggungannya itu tetap ada, cuma tidak seberat yang pembacaan nomor 1. Pembacaan sebelumnya. Kendala yang dihadapi adalah kendala-kendala mengenai keuangan. Bisa jadi usaha yang dia rintis atau kantornya itu mungkin melakukan PHK, kemudian usahanya dia di sini tuh kacau. Dia jadi lebih struggle, lebih kayak nggak percayaan gitu, menjadi seseorang yang lebih keras hati, karena di sini dia punya passion. Ya, dia punya semangat di sini. Dia punya keinginan untuk fokus ke depan gitu ya, mengikuti arah ritmenya, tapi di sini anjlok. Itu yang ngebuat itu kayak down banget. Harusnya ada keberuntungan di sini. Tetapi lagi-lagi tidak bisa gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena ya aku lihat ini kartunya udah reverse ya, jadi kayak membawa satu ketidakbaikan ya. Kalau kartunya begini bagus, kalau kartunya begini kurang bagus. Oke, jadi in reverse, kebalik gitu. Aku merasakan kayak sesuatu yang dia yakini itu memudar. Orang ini jadi kayak pesimis, kayak lagi jarang ibadah, jarang melakukan apa ya aku bilang, kayak perlindungan dirinya kurang gitu. Jadi ada masa-masa downnya dia ada, dan dia lagi mengalami hal itu. Karmanya mungkin tidak berat ya, tapi di sini lebih seperti kayak apa ya, kayak orang itu kayak hope-nya antara ada dan nggak ada. Kita akan buka di sini afirmasinya. Ten of Shell, Wheel of Fortune, tuh, Ten of Crystal. Harusnya stabil, tapi keluarnya in reverse. Oke, teman-teman, di sini kalau aku lihat dia itu awalnya tuh kayak merasa oke lah, aku terberkati, aku oke. Dia merasa kayak oke, kamu fine, kamu nggak ada sakit hati. Tapi nggak mungkin, namanya orang melepaskan sesuatu yang dia sayang, pasti tuh akan ada rasa kehilangan dan sakit, ya nggak? Dia merasa kayak oke, aku sudah dengan yang lain bisa, kamu juga sudah dengan jalanmu sendiri bisa. Tapi sakitnya hilang nggak? Kan belum tentu gitu, sakitnya belum tentu hilang di sini. Dan itulah ya kan yang diserap sama semesta dan memberikan ganjaran ya. Ibarat ganjaran tuh bukan yang kayak wow, yang parah banget gitu. Tapi lebih seperti kayak warning buat dia bahwa kamu tuh pernah melakukan kesalahan dan ini loh bayarannya seperti ini. Karena kamu di sini sudah ada forgiving and learning, jadi karma untuk dia tidak begitu berat. Intinya kamu sudah agak ikhlas, agak ya aku bilang. Harapan dia adalah ketika tidak bersama kamu, dia merasa masih ingin terberkati sama semesta, ingin memberikan yang terbaik untuk semesta dan untuk dirinya. Dia berusaha, oke, nggak ada kamu berarti aku akan mendapatkan peluang atau aku bisa meraih sesuatu tanpa ada yang menekan atau apapun gitu ya. Karena di sini masih ada ego, masih ada children tuh kalau misalnya dibilang lebih seperti kayak orang tuh terlalu apa ya, kayak dia melakukan sesuatu tuh kok masih kekanak-kanakan, segala tindakannya kekanak-kanakan ya. Di sini bukan berarti keberuntungan, tapi kan lebih seperti kayak orang yang peluang. Nah, peluangnya itu loss
Ya, di sini ada kartu Ten of Crystal-nya kebalik. Jadi artinya di sini jika terbalik adalah semuanya kayak apa yang dia mau, terutama finansial juga, itu akan hancur gitu. Jadi segala macam yang berbentuk dengan keinginan, kemudian sesuatu yang nyata, ya, tujuan, itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Dia keuangannya itu makin tergerus, ya, karena keberuntungan atau keuangannya dia juga makin lebih susah, lebih tidak menentu, ya. Apalagi dengan kondisi PPKM begini, itu double up dianya gitu. So buat kamu di sini tidak perlu juga sih namanya terlalu gimana ya, terlalu berprasangka, atau mungkin setelah kamu membaca readingan aku ada kayak perasaan tidak menentu, ada perasaan yang kayak oke, aku kayak nggak enak nih perasaannya Kamela. Enggak, karena kan di sini yang bergerak adalah semesta, bukan kamu, ya. Kalau semesta yang sudah bergerak, artinya ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, berarti adalah karma yang harus dibayar, begitu. Apa yang kamu harus lakukan di sini? Ya, banyak kartu reverse ya. Ada kartu The Empress-nya reverse. Mungkin ini akan membuat sesuatu yang buat kamu tuh tidak nyaman, ya. Kamu masih mikirin dia, kamu masih kayak ada care sama orang ini. Kamu masih ada namanya PR untuk bisa tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu mikirin orang ini, karena aku lihat hidupmu juga tidak tenang di sini. Jadi kamu harus ada PR untuk menyenangkan dirimu dulu, self healing. Ten of Cups, aku merasakan ada energi kangen kamu sama dia. Even kamu benci, kamu masih ada kangen sama dia. Gak semuanya kamu benci, kamu utarain kamu benci banget, enggak gitu loh. Kamu masih ada melunak, ya. Dan di sini ada energi yang tidak mau lepas dari orang ini. Saran aku, lepaskan. Kenapa? Karena semakin kamu tidak melepaskan, dia akan mendapatkan cobaan lebih berat. Gak enak gitu loh. Kita tuh kalau udah mau rilis, jangan setengah-setengah, tapi harus namanya rilis all. Karena kalau kamu tidak rilis all di sini, akibatnya akan dampak ke kehidupan kamu juga dan kehidupan dia. Karena kenapa? Ketika kamu sudah melepaskan dia, dia melepaskan kamu, kalian sudah dengan kesepakatan. Kamu udah gak takut untuk melangkah hidup, dia juga udah gak takut melangkah hidup. Berarti udah deal gitu loh. Harusnya memang sudah tidak ada tanggungan. Tapi di sini ternyata ketika kamu melakukan pemaafan dan belajar, hati kamu masih ada yang gak ikhlas, makanya masih ganjel. Akibatnya apa? Nggak cuma dia mungkin yang merasakan hal ini, kamu juga. Aku bilang setengah-setengah gitu. Jadi sekarang mulai lepaskan, fokus sama diri sendiri. Caranya fokus sama diri sendiri gimana? Kamu bisa googling, banyak di sana. Kemudian di sini kamu harus namanya bisa lebih belajar untuk berusaha rilis semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan 1% pun, 0,01 itu udah bisa ngancurin kamu, karena akan bisa nambah terus. Kamu cuman fokus sama hidup kamu. Kalau kamu yang udah punya anak, silakan fokus sama anak kamu. Kalau misalnya kamu di sini ingin belajar lagi untuk maju, berusaha untuk lepaskan, tinggalkan yang sudah lama. Silakan maju ke tahap yang baru. Paling itu aja teman-temanku, super loveku yang untuk memilih pile 2. Semoga bisa resonate, walaupun tidak semua bisa resonate ya.
Sehat-sehat selalu, see you, kita masuk ke pembaca berikutnya. Bye-bye. Hai, well, udah sampai ke pile 3. Nah, pile 3 ini adalah pile terakhir. Selamat sudah memilih ini. Kita akan melihat karma dari mantan kamu, ya. Apa? Oke. Wow. Orang ini benar-benar playboy, ya. Kamu sama dia di sini tidak didasari dengan cinta yang cukup. Makanya kalian sering bertengkar, sering berantem, bahkan perselingkuhan pun udah jadi makanan hari-hari kalian. Dan akhirnya di sini kalian benar-benar berpisah. Karena kebanyakan main, kebanyakan happy-happy, kalian nggak memikirkan resikonya bagaimana. Ya. Mungkin ada yang sudah bersama, sempat menikah, berpisah. Banyak selingkuh, banyak ketidakpuasan. Karena egonya besar di sini, ya, antara dia atau kamu atau keduanya. Jadi mana aja yang kalian yang kalian cocok, silakan diambil. Kalau nggak cocok, stop aja sampai sini. Berarti kalian memang bukan yang aku bacain gitu ya. Sekarang kita akan lihat untuk takdir mereka yang suka playboy atau playgirl. Ya, yang wah. Kartunya berat-berat sekali. Ada arsenik, ada intuition. Di sini, aku melihatnya apa ya? Karmanya dia itu lebih seperti kayak dia kebanyakan diem, ya. Mungkin orang ini akan bermasalah pada masalah kepercayaan, ya, karena dia playfulness, banyak bohongnya, sebetulnya seperti itu, akan bermasalah pada masalah kepercayaan. Kemudian dia tidak bisa menjaga kepercayaan orang. Aku melihatnya dia ini tidak bisa namanya apa ya, menjaga image-nya dia menjadi lebih baik gitu loh. Ibaratnya dia tidak ada namanya niat-niatan untuk menjadi lebih baik, tetap suka player, masih suka main-main, gak ada pikiran serius, makanya hidupnya juga berantakan. Apapun itu, mau dari, terutama hubungan relationship, orang ini sudah gak tahu, ya, suka berganti-ganti. Mungkin gak ada yang betah sama dia, bosan ganti. Kemudian di sini ada lagi arsenik. Ini emosi dia mungkin bisa ketergantungan sesuatu. Mohon maaf ya, ketergantungan itu dalam bentuk, bisa bentuk obat-obatan, dalam bentuk drugs, seks, atau segala sesuatu, judi, segala sesuatu yang meresahkan. Kalau kecanduan kerja sih masih bagus, tapi ini lebih seperti yang negatif gitu. Kecanduan sesuatu. Kemudian di sini aku melihatnya dia lebih seperti kayak kondisinya itu banyak kesedihan. Dia kayak lebih silent, perasa banget, tapi dia belum nyadar-nyadar, ya, belum nyadar-nyadar, nggak, kayak masih belum pasti, kayak masih belum seimbang hidupnya, alias hidupnya kacau balau. Ini yang paling bahaya. Dia meyakini sesuatu yang salah juga, ketagihan, kecanduan apapun itu,
dan hidupnya dia mungkin udah nggak karuan, atau bahkan kamu ketemu dia tuh nggak lebih baik lagi. Kalau orang yang suka gonta-ganti pasangan biasanya kena penyakit ya. Bahaya sih. Dia belum bisa dipercaya gitu loh. Dia bukan orang yang dipercaya, bukan orang yang bisa apa ya teman-teman, membuat satu image yang benar-benar dia build up dari nol gitu. Nggak ada niatan berubah orang ini. Apa ya, kalau dia sering main-main, keberuntungan itu akan datang dan cepat pergi. Keberuntungan cepat datang dan pergi, kemudian cinta juga datang dan pergi, nggak dinikmati, kayak merasa paling apes gitu loh, karena dia suka bermain-main di sini. Dia ada kegiatan yang buat dia kecanduan, yang pasti kamu kalau lihat dia bukan berarti makin sukses gitu loh, bukan berarti makin sukses ya, tapi lebih seperti kayak orang yang apa, takutnya sih mainnya kayak main judi atau apa, karena aku lihat sini kayak ada role ya, nggak tahu, intuisiku menyatakan kayak ada role, kayak jadi judi gitu, miras, lain-lain, bahaya ya pokoknya. Dia juga di sini sebetulnya tuh sudah tahu bahwa dia tuh jalannya salah, tapi ya masih kayak ntar aja lah berubahnya gitu. Masih playboy aja, masih playgirl aja, belum berubah, masih menggunakan personanya dia tuh untuk oh ya oke, aku cakep, aku ganteng, aku mampu, aku bisa seenaknya. Banyak cinta datang dan pergi. Hidupnya tuh penuh dengan kepura-puraan. Ibaratnya dalam satu badan itu bisa dua. Kadang dia bisa baik, jujur, kadang dia jadi penipu ulung. Kita akan buka Knight of Crystal, Two of Shell, oke. Ada Knight of Acorn. Dia tuh sebetulnya sudah tahu ya apa yang dia perbuatnya itu salah gitu loh. Tapi di sini ada sesuatu yang mendorong dia, atau bahkan dia mendapatkan pasangan yang bukannya makin membaik tapi lebih menjerumuskan, sehingga dia tuh sengsara ya. Bisa jadi dia punya pasangannya tuh juga brutal gitu loh, nakal, membuat dia jadi fokus ke hal negatif. Banyak sesuatu yang aku bilang sesuatu yang stuck di sini. Ini benar-benar kayak orang yang udah tahu salah tapi nggak berubah. Ini bukan dari salah kamu ya teman-teman, tapi emang pure kalau aku lihat ini lebih dari ke personal dia. Kamu sih waktu itu sudah pergi-pergi aja karena memang nyakitin. Nah, orang-orang kayak gini, karma benerannya, ini aja dia nikmatin gitu loh. Apalagi yang lebih berat, iya kan? Apalagi yang lebih berat gitu loh. Jadi semacam kayak orang ini, itu pasrah, tapi benar-benar tidak mau melakukan perubahan. Dia selalu bilang apa?
nasibku kali yang jelek. Nggak sadar kalau ini itu karma dari semesta. Dia tetap aja jadi yang lip service. Oke. Kamu tidak boleh benci ya. Di sini ada page of air. Artinya apa? Kalau ini in reverse berarti harus mulai tidak berambisi untuk meneruskan atau melanjutkan dendam kamu sama dia, apapun bentuknya. Ada four of water, artinya 4 cups di sini menunjukkan bahwa nggak usah capek-capek mikirin, energi kamu bakal habis. Yang ketiga ada emperor, cukup lihat, pandangi, dan nikmati. Ya, tidak usah ketawa kayak bengis-bengis kayak di sinetron ya teman-teman, kayak oh, rasakan kamu Ferguson. Nggak ada kayak gitu. Jadi di sini kamu lebih kayak menunjukkan bahwa kamu itu lebih sukses daripada dia. Itu sudah cukup, udah buat dia down. Nggak usah lagi ditambah dengan mengotori hati kamu dan tangan kamu dan pikiran kamu tentang orang ini. Dia adalah player, will be player. Sembuhnya nanti mungkin kalau udah bosen. Biarkan dia menikmati dan mengira dirinya apes terus ya. Semoga suatu saat nanti dia menyadari dan benar-benar minta maaf sama kamu, supaya kehidupan lebih baik. Setiap orang pasti harus punya kesempatan gitu ya. See you when I see you.